Selamat datang di Hadistira Baking Course bersama saya Chef Haditu Wendy. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk membuat satu masakan yang enak sekali dan populer sekali, yaitu rawon. Tapi rawon ini yang kali ini akan saya bikin bukan rawon biasa, tetapi pakai ayam goreng. Rawon itu biasanya itu pakai daging sapi. Tetapi kali ini saya mau bikin pakai ayam. Ayamnya sebaiknya digoreng dulu, lebih wangi. Tapi untuk Anda yang suka daging sapi, silakan pakai daging sapi juga boleh ya. Untuk satu resep pakai daging sapinya kurang lebih 500 gram atau setengah kilo. Nah, sekarang saya mau jelaskan dulu. Rawon itu asal usulnya dari mana? Ini populernya dulu-dulunya memang di Surabaya, di Jawa Timur. Atau di Jawa Tengah, agak ke timur. Itulah pertama-pertama dulu-dulunya rawon itu populernya di sana. Ya. Nah, seperti apa rupanya? Dia itu bentuknya hitam. Kuahnya juga hitam, enak sekali. Rempah-rempahnya kecium. Itu kalau orang barat bilang katanya black soup. Sup hitam katanya begitu ya. Yuk kita lihat dulu apa saja bahannya. Di sini saya bagi kelompok supaya lebih jelas. Ini bahan A, ini bahan B, ini bahan C, ini bahan D, dan ini bahan E, itu pelengkapnya. Yuk kita lihat satu-satu. Bahan A, pakai 1 ekor ayam kampung, ini digoreng dulu. Kemudian nanti ada air untuk bikin kuahnya. Berapa banyak itu nanti di resep sudah tertulis ya. Bahan B, di sini ada minyak untuk menumis ya. Nah, ini bahan-bahan ini dihaluskan. Bawang merah, bawang putih, keluak, ketumbar sangrai, dan kunyit ya. Ini dihaluskan semuanya, pakai blender boleh, diberi sedikit air. Nanti kalau sudah dihaluskan, nah seperti ini. Kalau sudah dihaluskan ya. Lalu bahan C di sini. Nah, ini bumbu bahan yang rempah yang tidak dihaluskan. Di sini ada serai, ada salam, ada lengkuas, ada jahe, daun jeruk purut, ini dibuang tulangnya supaya nggak pahit. Dan kalau Anda punya, pakai jeruk purut buahnya, ya kurang lebih 1-2 butir. Ya, kalau saya kebetulan ini punya pohonnya, tinggal metik aja. Tapi kalau Anda tidak punya, ya nggak usah pakai nggak usah pakai jeruk purutnya, nggak apa-apa. Ya, lalu kita lihat lagi bahan D. Di sini ada garam, gula pasir, merica, bumbu penyedap, dan air asam Jawa atau asam apa disebutnya, asam biji ya. Ini nanti asamnya ada timbangannya berapa, diberi air panas lalu diperes. Kemudian terakhir ada bahan pelengkapnya, itu bahan E ya. Di sini ada bawang goreng, ada kerupuk udang, ada telur asin, ada timun, ada kecambah, dan ada jeruk nipis. Nah, itulah tadi bahan-bahannya. Cara membuatnya bagaimana? Alatnya apa saja? Kita cuma sediakan wajan, kemudian sediakan juga panci untuk menggodoknya supaya ayamnya lunak. Ya, apa saja yang kita kerjakan duluan? Yuk, kita tumis dulu, ya. Masukkan minyak dulu. Kalau ini sudah panas, kita masukkan
bumbu yang sudah dihaluskan. Jangan lupa waktu dihaluskan itu diberi sedikit air. Supaya apa? Supaya gampang ya. Nah ini dimasak sampai harum. Kalau belum harum, jangan masukkan dulu bahan-bahan lain, ya, supaya tidak bau mentah nanti. Nah ini kelihatannya sudah harum. Sudah bagus, kita masukkan ini serai, kemudian daun salam, lengkuas, jahe. Aduk lagi. Kalau ini sudah layu, kita boleh masukkan lagi apa? Ini juga boleh sekarang, dan jeruk. Ini sudah layu, kita boleh masukkan bumbu-bumbu, ya. Mulai ada garam, gula pasir, merica, kemudian bumbu penyedap, dan air asam jawa. Nah, bumbu udah masuk semua. Sekarang aduk lagi dulu. Supaya tidak terlalu kering, boleh masukkan, beri sedikit air, ya. Di sini ada air yang sudah disiapkan, sudah ditimbang, boleh kasih sedikit air dulu. Nah, seperti ini. Aduk lagi. Lalu kita masukkan ayam yang sudah digoreng. Aduk-aduk sebentar. Supaya kuahnya banyak, kita tambah lagi. Dan kita harus pindahkan ke panci. Kalau sudah ini, ya. Nah, ini api kita nyalakan. Lalu ini kita pindahkan, api matikan saja. Sekarang kita pindahkan ke panci, ya, supaya lebih enak. Jadi besar. Nah, ini airnya kita tambahkan semuanya.
masak terus sampai ayamnya jadi lunak bener. Nah, kenapa di sini airnya banyak? Karena ini ngegodoknya lama ya, supaya ayamnya empuk bener ya. Nah, ini dimasak terus sampai ayamnya lunak. Nanti kuahnya juga agak lebih kental dan lebih hitam. Oke, nah ini biarkan mendidih. Nah, ini masak terus ya. Terus dimasak, sekali-kali diaduk boleh. Biarkan saja mendidih terus sampai dia empuk. Sekarang sambil nunggu ini mendidih, saya mau jelaskan tentang keluak. Yuk kita lihat di sini. Nah, ini tadi yang bumbu yang dihaluskan ya. Ini keluak itu apa sih sebetulnya? Keluak itu seperti ini. Nah, keluak tuh seperti ini ya. Kalau sudah dikupas, dalamnya tuh seperti ini. Nah, kalau sudah dikupas, dalamnya seperti ini ya. Nah, itu keluak itu apa? Dia pohonnya tinggi besar, itu namanya pohon ketayang. Namanya pohon ketayang ya. Ini caranya direbus sampai matang. Nanti udah direbus, dia diperam, dikubur di dalam abu. Kuburnya berapa lama? Butuh waktu lama, 1 bulan. Nah, nanti dibersihkan, baru siap untuk dijual seperti ini. Nah, inilah yang disebut keluak. Ada juga yang ngomong keluak katanya, keluak atau kelewak katanya, ngomongnya seperti itu. Mungkin dari beda daerah beda nyebutnya ya, asal Anda tahu aja apa itu keluak ya. Oke. Nah, sekarang ini kalau saya sudah jelaskan, sekali lagi saya mau jelaskan tentang sambil nunggu ya, pelengkapnya. Ini pelengkap yang saya tadi udah jelaskan. Ada orang juga pelengkap ini mempergunakan tomat kalau suka, tapi agak jarang ya. Umumnya telur asin itu biasanya pasti ada ya, timun, dan ini toge kecambah yang baru tumbuh. Ada juga orang yang mempergunakan toge biasa, dan ada juga yang suka togenya mateng, direbus sebentar ya, tapi kebanyakan sih mentah ya. Jeruk nipis itu pelengkap supaya seger, ada asam-asam sedikit dan ada bawang goreng. Tentang bumbunya ini, ada juga orang yang suka mempergunakan sedikit terasi. Ada juga yang mempergunakan sedikit terasi. Itu selera, boleh-boleh saja. Tapi kali ini saya bikin tidak mempergunakan terasi ya. Oke, itu penjelasan lebih lanjut tentang bumbu-bumbu. Sekarang kita tunggu sampai ayamnya matang ya. Sekali lagi, maaf, saya nih kalau pakai daging bagaimana caranya? Nah, ini untuk orang, hari ini yang saya bikin untuk orang yang tidak makan daging sapi. Makanya pakai ayam. Kenapa ayamnya mesti digoreng dulu? Enak, lebih wangi ya, jauh lebih wangi. Tetapi kalau sudah digoreng, ayam itu kan jadi kaku. Nah, ngegodoknya mesti lama ya. Kalau sampai ayamnya itu belum empuk juga, sebetulnya air boleh nambah sedikit sih kalau mau. Tapi kalau saya udah siapkan seperti di resep ini, airnya segitu, biasanya begitu lunak airnya masih banyak. Bagaimana kalau mempergunakan daging sapi? Rasanya apa bedanya? Jauh lebih enak, lebih gurih ya. Jadi caranya kalau daging sapi, kita beli dulu daging yang disebut sandung lemur. Sandung lemur itu bagian dada sampai ke ketiak. Di atasnya sengkel daging sapinya. Kenapa pakai daging itu? Itu dagingnya agak sedikit ada lemak-lemaknya jadi empuk. Ada lemak sedikit, enak sekali, jadi bagus kuahnya nanti. Nah, itu dagingnya digodok dulu biasanya. Digodok dulu ditambah tulang sapi ya. Nanti sesudah digodok itu airnya dipakai ya, yang digodok sama tulang sapi. Baru dagingnya nanti dipotong-potong. Nah, itulah caranya kalau mempergunakan daging sapi.
Nah, ini kalau dimasak sudah kurang lebih 45 menit, airnya juga sudah nyusut, ayamnya sudah empuk. Kita boleh matikan api ya. Ini udah bagus, ayamnya juga udah empuk ya. Matikan api. Kita boleh angkat untuk disajikan. Nah, ini sudah matang. Ayamnya sudah lunak. Kita sudah masak kurang lebih 45 menit sampai lunak. Ingat ya, kalau airnya udah sat, kalau mau ditambah, boleh ditambah airnya. Satu lagi perlu saya ingatkan, di sini ada daun jeruk purut, ada buah jeruk purut juga. Itu kalau kebanyakan bisa menyebabkan pahit. Jadi kalau pakai daun jeruk purut, jangan lupa tulangnya dibuang. Kalau jeruk purutnya besar, pakai satu cukup. Kadang-kadang setengah juga cukup. Tapi kalau kecil, boleh pakai sampai 2. Nah, inilah kalau sudah selesai seperti ini. Kuahnya kehitam-hitaman, wangi sekali ya. Rempah-rempahnya kecium. Ini siap untuk dihidangkan, nanti dimakan dengan pelengkapnya. Nah, selesailah acara memasak kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti. Sampai ketemu di materi berikutnya.